dan tidak mengesampingkan nilai-nilai agama, nilai-nilai moral dan persatuan bangsa. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian. Jadi kita ambil yang paling tinggi UUD, kemudian undang-undang yang tertua 2002. Pakai suara lu aja. Penelitian, pengembangan dan penerapan IPTEK pada pasal 2 pemerintah menjamin kepentingan masyarakat, menjamin bangsa dan negara serta keseimbangan tata kehidupan manusia dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Kemudian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, ini yang paling baru. Undang-Undang 18 tentang tahun 2012 pangan. Undang-Undang Pangan tahun 97 itu sudah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012. Sini, Mak. Dari tahun 97 berarti 3 tahun ditambah lagi 12. Dia mah nggak kelep. Yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012. Pasal 1 ayat 34 tentang produk pangan yang dihasilkan melalui rekayasa genetika. Semua produk pangan. Lu ngapain, Mak, hari ini? Hari ini harus dikaji lebih utuh. Apaan media apa? Untuk keamanan dan juga kesehatan manusia yang mengkonsumsinya. Berikutnya lagi peraturan pemerintah ini lebih rendah. Abis dituang dimiringin. Nunggu bentar, lu nanam juga kan ya? Terkait kemudian Kepmen bersama Ristek. Terus ngapain lagi? Kalau bikin media doang cepet. Jadi ini landasan hukum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 itu bunyinya apa tentang sistem nasional penelitian pengembangan IPTEK, ya, pasal 22. Penelitian yang beresiko tinggi, beresiko tinggi itu terkait dengan masalah-masalah yang langsung kesehatan manusia atau mungkin berhubungan langsung dengan keberadaan ras manufah sebagai sumber pangan di Indonesia harus dijaga betul. Pemerintah menjamin kepentingan masyarakat, bangsa dan negara serta keseimbangan tata kehidupan manusia dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Ya. Kedua, untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Bisa ngerekam kan ya, Mak? Gue lagi rekam. Udah gue berapa megabyte kemarin. Dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berisiko tinggi dan berbahaya dengan memperhatikan standar nasional dan ketentuan yang berlaku secara internasional. Ya. Coba lihat offline kayaknya. Emang kenapa? Kemudian Takutnya nggak lalu. Soalnya pernah kayak gitu. Gedein. Ketiga, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 itu akan diatur lebih lanjut di dalam PP peraturan pemerintah ya, tentang pelaksanaan mengenai perizinan. Ini penting banget bagi kita melakukan penelitian dan sama-sama di negara wilayah Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 tentang Sistem Nasional Penelitian Pengembangan Tata IPTEK, ya, yang nomor 2002 tadi, PP-nya nomor 2006, nomor 41 perizinan melakukan litbang bagi perguruan tinggi asing, lembaga litbang asing dan badan usaha asing dan orang asing. Pasal 20 yang perhatikan di situ, perguruan tinggi asing, lembaga litbang asing dan usaha asing dan orang asing tidak membawa sampel dan atau spesimen bahan litbang keluar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Ini PP-nya udah jelas, ya. Dalam melaksanakan kegiatan litbang perguruan tinggi asing, lembaga litbang asing dan badan usaha asing dan orang asing tetap menghormati adat istiadat dan norma-norma kebudayaan yang berlaku di tempat kegiatan litbang. Nah,
diskusikan. Sudut pandang Komisi Bioetik terhadap sudut pandang sumber daya genetik. Sumber daya genetik adalah zat yang ditemukan dalam hidup setiap organisme, baik itu hewan, tumbuhan, dan mikroba. Apakah mereka itu berada di darat atau di air? Mereka mengatur sifat khusus dan kematian organisme dan dapat ditularkan kepada keturunan mereka. Dan mereka adalah bagian dari keanekaragaman hayati yang dikenal dengan germplasm. Jadi germplasm ya, dikenal sebagai itu, jadi plasma germ. Isu bioetika pada sumber daya genetik termasuk aksesibilitas dan utilitas sumber daya pengetahuan tradisional. Ini perhatikan, utilitas sumber daya pengetahuan tradisional, keragaman hayati, biosfer, dan lingkungan. Jadi isu bioetik pada sumber daya genetik termasuk aksesibilitas dan utilitas sumber daya, termasuk pengetahuan tradisional. Pengetahuan tradisional itu sebenarnya juga tidak sembarangan Kagak enak kan? diadop langsung oleh orang-orang asing. Sebelumnya pengetahuan tradisional itu kita bukukan, terus tadi malam baru ada masukkan di dalam tulisan sehingga bisa ada copyrightnya begitu. Ya. Oleh karena itu pengelolaan sumber daya genetik Indonesia harus didasarkan pada kepentingan nasional dan diatur sesuai dengan peraturan nasional dan meratifikasi konvensi internasional, baik itu berupa deklarasi seperti Convention of Biodiversity atau konvensi keanekaragaman cuma mau nggak mau kan dia ngeri deklarasi aja. Manila mengenai pemanfaatan sumber daya hayati dan juga deklarasi UNESCO seperti misalnya HGHR ya, jadi kemudian HGD ataupun BHR. Nah itu apa itu masing-masing itu ya. Jadi Semalam keberisikan kali. intinya semuanya itu adalah Dia. mengenai Terus kita ngakak banget. genetik Terus ataupun dia juga di dalam ngakak sama ngakak. Ilmu pengetahuan Indonesia yang terkait dengan bioetika dan biosafety itu ada 3, ada sekarang namanya BRIN ya, BRIN dan Kementan. Nah kalau BRIN itu larinya ke UNESCO, kalau Kemenkes larinya ke WHO, Kementan larinya ke FAO. Nah kemudian UNESCO, WHO, FAO kemudian menyatu dalam sidang PBB. Ya, jadi seperti itu kondisinya ya. Jadi seperti itulah kalau kita sedang PBB di Indonesia namanya Komite Bioetik Nasional. Dia mendeklarasikan sesuatu, mengeluarkan deklarasi, kemudian diundang-undangkan. Kalau sudah diundang-undangkan atau sudah dikeluarkan maka berlaku secara nasional. Tapi untuk implementasinya bukan PBB-nya yang mengeksekusi, bukan komitenya yang mengeksekusi, tapi lembaga-lembaga teknis yang terkait. Tugas Komisi Bioetik ini makanya, tugas Komisi Bioetik menurut PP nomor 41 tahun 2006 memajukan telaah. Jadi dia memang kerjaannya menelaah, mengkaji masalah-masalah yang terkait dengan bioetik. Wah, habis dia ngapain nih? Kemudian berikutnya lagi menyebarluaskan pemahaman umum mengenai bioetika, mensosialisasikan boleh. Memberi pertimbangan kepada pemerintah. Dia nggak pernah nggak masuk. Memberikan advisor, memberikan masukan mengenai aspek bioetika dalam penelitian, pengembangan, penerapan iptek yang berbasis ilmu pengetahuan hayati. Ya, jadi itu tugas utamanya. Jadi itu tugas utamanya bukan mengeksekusi, bukan menghadapi orang-orang kehidupan, bukan itu. Komite kok. Komite itu adalah seperti di atas lah posisinya sebagai dewan, gitu ya. Dan komite bioetik nasional, ya. Seperti itu. Oke. Apakah bahasan mengenai bioetika dan biosafety secara real atau konkret itu ada di konsorsium biologi Indonesia dan Ibu, ada pistok nggak? Ya. Fungsi Komisi Bioetik Nasional 1 menelaah prinsip bioetika masyarakat. Ya udah, aku mau. Mengkaji dampaknya Kabel, Pak. kepada penelitian
kritikan terhadap arah perkembangan fintech khususnya yang Ibu Hayati. Yang ketiga, pemberian pertimbangan kepada pemerintah untuk hal-hal yang intinya sebenarnya khususnya bio industri, organisasi penelitian, organisasi profesi ilmiah, perorangan dalam melakukan penelitian yang berkenaan dengan manusia, hewan, mikroorganisme, keempat, pengembangan pedoman nasional melalui pengkajian pedoman etika penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan manusia, perjiwaan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Kelima, memberikan layanan informasi kepada pemerintah, masyarakat luas mengenai bioetika yang ada kaitannya dengan perkembangan ilmu hayati. Penguatan jaringan antar kelompok yang berkepentingan dengan aspek etik. Ini memperkuat jaringan antar kelompok. Menyelenggarakan kerjasama di forum internasional. Kedelapan, menyelenggarakan fungsi-fungsi lain di bidang bioetika yang berkaitan dengan tugas komisi. Itu ya. Katanya nggak kecas. Oke, sampai di sini adakah pertanyaan? Terakhir nih ini terakhir. Udah sampai jam 8 jawaban. Belum ada sepertinya, Pak. Oke, kalau belum ada, Kasus-kasus tuh. Emang disuruh diskusi? Bukan, bapaknya lagi mau nampilin kaki. Ah, takut diskusi kelompok. Apa? ini kasusnya saya WA aja ya, ini baterai saya udah mau habis lagi, astaga. Jadi tolong dikerjakan secara kelompok aja ya. Nah, baterainya udah lampu mati di tempat saya tadi udah dicas tapi kok nggak bisa, sebentar. Udah gitu, Pak. Ini saya share ininya, sebentar saya share. Hampir mati nih baterai saya. Ini saya share di grup ya. Baca nggak ya? Mesti di grup bisa ya. Nah itu udah. Bisa dilihat ya, ini siapa, Raka atau siapa ini yang saya share ini? Iya, ke saya, Pak. Oke, tolong di-share ke teman-temannya karena baterai saya udah habis ini. Nggak bisa Baik, Pak. share lagi. Jadi nanti dikerjakan aja di kelompok, kirim ke email saya ya. Jam berapa? Baik, Pak. Jadi kan Saya ada teruskan ke teman-teman ya, Pak. ya teruskan ke Lalu jam teman-teman berapa? terus didiskusikan. Saya tunggu hari ini. Terakhir jam 9 harus sudah masuk ke email saya. Lebih dari itu nggak saya anggap ya. Karena ini masih dalam perkuliahan. Oke? Halo Raka. Iya, Pak. Siap, Pak. Oke, saya akhiri kuliah ini sudah mau mati nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak.